Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Achillius Uyau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kembali kita dapat berjumpa bersama-sama melalui siaran Radio Cakrawala dalam renungan Oasis Fajar ini. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Allah terus menyatakan kebaikan dan kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Allah yang pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Kita masih membahas tentang satu topik, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini, hidup yang berfokus pada Tuhan. Pernahkah saudara mengalami keadaan di mana saudara begitu takut akan sesuatu? Saudara terus terfokus akan hal itu. Hal itu begitu membebani pikiran, hati saudara yang membuat saudara tertekan, kehilangan damai sejahtera dan tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan ini. Seringkali keadaan dapat merubah fokus kita. Saat tiba-tiba kita diperhadapkan beban yang berat, saat tiba-tiba sakit penyakit datang dalam hidup kita, saat bahaya ada di depan mata kita. Segala keadaan ini dapat membuat kita begitu tertekan, dan tidak sedikit orang percaya yang menjadi putus asa, kehilangan harapan karena hidupnya terfokus pada keadaan-keadaan sulit. Hidup yang digembalakan oleh Tuhan itu berarti kehidupan kita harus berfokus pada Tuhan. Sebab saat fokus hidup kita berubah dari Tuhan kepada hal-hal yang lain, maka kita akan mudah tersesat. Kita akan menjadi lemah karena langkah hidup yang salah. Saat kita fokus kita berubah dari Tuhan kepada yang lain, maka kita gampang putus asa saat hidup kita diterpa badai dan bencana. Oleh sebab itu seringkali kita mendapati ada orang percaya yang pada awalnya begitu dekat dengan Tuhan, mungkin aktif dalam pelayanan kepada Tuhan, tiba-tiba berubah dan menjauh dari Tuhan karena seringkali fokus hidupnya yang salah. Daud adalah pribadi yang mengajarkan kita arti hidup yang digembalakan oleh Tuhan. Dalam hidupnya, Daud pernah mengalami berbagai macam keadaan yang datang silih berganti terjadi. Daud pernah mengalami hidup sederhana, menjadi seorang anak yang mengembalakan ternak. Namun Daud fokus pada Tuhan dalam segala kesederhanaan itu. Karenanya Tuhan mengirimkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Daud pernah mengalami keadaan sulit, bertahun-tahun ada di pelarian di padang gurun, dikejar-kejar untuk dibunuh. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. Daud dipitnah sebagai pengkhianat, diperlakukan tidak adil. Tetapi Daud tetap mengarahkan hidupnya berfokus pada Tuhan. Daud juga pernah hidup dalam kejayaan, hidup sebagai raja yang besar, memimpin bangsa umat pilihan Allah. Ada saat-saat Daud jatuh bangun dalam kehidupan rohaninya, tetapi kebenarannya tetap bahwa Daud selalu mengarahkan fokus hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya karena keadaan
maka fokusnya pun berubah dari fokus kepada Tuhan, kemudian fokus kepada hal-hal yang lain. Seringkali fokus kepada Tuhan berubah karena pekerjaan, seringkali fokus kepada Tuhan berubah karena jabatan, fokus kepada Tuhan berubah karena cinta, fokus kepada Tuhan berubah saat hidup sedang jaya. Hidup yang digembalakan oleh Allah, itu berarti kita harus selalu berfokus kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana Daud dapat terus hidup berfokus pada Tuhan dalam segala keadaan. Yang pertama, saudaraku, dari bagian pembacaan firman Tuhan tadi kita mempelajari bahwa Daud dapat terus berfokus pada Tuhan dalam segala keadaan. Karena Daud tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Daud tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Saat mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, kita akan sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan membuat kita tetap tenang saat hidup sedang menjalani ujian. Mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan membuat kita akan hidup terus berfokus pada Tuhan dalam segala perkara, karena kita tahu Tuhan sedang mengembalakan hidup kita melewati segala perkara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku." Kata "engkau menyediakan" menunjukkan pemahaman Daud tentang posisi Tuhan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan adalah yang utama, Tuhan adalah sumber kehidupan. Daud tidak memulai dengan mengatakan hidangan engkau sediakan bagiku. Fokus Daud tidak tertuju pada berkat. Fokus Daud tidak menjadikan Tuhan alat yang menyediakan kepuasan baginya, tetapi fokus Daud kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya, bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Banyak kali, saudaraku, mengapa banyak kali fokus kita berubah? Karena seringkali kita salah memposisikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan bukan lagi sumber, tetapi alat pemuasan kedagingan kita. Kita percaya Tuhan itu ajaib, kita percaya Tuhan itu maha kuasa, tapi fokus kita berubah karena Tuhan bukan lagi sumber yang utama, tetapi sebagai alat untuk kita mendapatkan makmur, sebagai alat untuk kita mendapatkan jaya, mendapatkan tahta, bahkan mendapatkan rasa. Dan karena fokus kita bukan pada Tuhan, tapi pada keinginan kita yang utama, maka sudah pasti ketika kita diberikan apa yang kita inginkan, maka itu akan menyita fokus kita yang awalnya kepada Tuhan menjadi kepada yang lain. Awalnya hanya bagi Dia, kemudian menjadi bagi dua. Daud tahu bahwa hidup ini hanya bisa kita jalani saat Tuhan menjadi gembala kita. Dan itu berarti fokus kita harus tertuju pada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan menyediakan. Mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan membuat kita kuat dalam ujian. Abraham menjadi contoh bagi kita tentang seorang manusia yang taat total pada Tuhan, karena baginya Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Dalam Kejadian 22, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan, Abraham taat, walau tentu hal itu sangat menyakiti hatinya. Ishak adalah anak satu-satunya yang Tuhan sendiri janjikan dan lahir pada masa tua Abraham. Tetapi Tuhan tiba-tiba meminta Ishak untuk dikorbankan. Abraham taat karena ia tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu dalam Kejadian 22 ayat 8, sahut Abraham, Tuhan menyediakan. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 menjelaskan kepada kita tindakan Abraham ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kemudian ayat 19 berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Saudara perhatikan itu, mengapa Abraham begitu kuat mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena fokus Abraham bukan tentang dirinya, tetapi fokus Abraham kepada Tuhan. Dan orang yang berfokus kepada Tuhan akan tetap kuat dalam setiap ujian. Karena orang yang berfokus kepada Tuhan selalu menyadari, meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Allah itu menyediakan, bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun sanggup Tuhan buat mungkin dalam hidup orang percaya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saat fokus hidup kita pada Tuhan, Tuhan menyediakan, maka kita akan tetap kuat dalam setiap ujian iman yang diperhadapkan kepada kita. Hidup dalam pengembalaan Tuhan itu berarti kita harus terus berfokus pada Tuhan. Dan bagaimana Daud tetap berfokus pada Tuhan? Karena ia tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan menyediakan. Yang kedua, saudaraku kasih Tuhan, bagaimana Daud tetap dapat berfokus pada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, karena Daud menyadari hidup adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan. Daud menyadari hidup adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan. Orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan, menyadari bahwa hidupnya adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan, dipakai menjadi alat untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi siapa saja, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang menyakiti kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya mencoba mempelajari bagian ini. Mengapa Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Saya mendapati bahwa seringkali jika ada sesuatu yang tidak kita sukai di hadapan kita, maka itu bisa mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Ada banyak orang percaya yang kehilangan damai sejahtera ketika mengingat orang yang menyakitinya, kehilangan sukacita ketika menjumpai orang yang memfitnahnya, atau kehilangan bahagia karena mendengar kata-kata orang lain terhadapnya. Bagian ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita juga tidak bergantung pada apa yang orang lain perbuat kepada kita. Tetapi orang yang berfokus pada Tuhan mengetahui bahwa hidupnya ditentukan oleh apa rancangan Tuhan yang adalah gembala yang baik dalam kehidupannya. Dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25 menceritakan ketika Daud sedang bersembunyi di pegunungan Hakila. Kemudian Saul mengejar dengan pasukannya yang besar untuk menangkap dan membunuh Daud. Kemudian ketika malam, Saul bersama pasukannya sedang tertidur di perkemahan. Daud bersama Abisai panglimanya datang ke perkemahan itu dan mendapati Saul sedang tertidur dengan nyenyak, tidak berdaya dalam kemahnya. Abisai berkata kepada Daud bahwa inilah kesempatan Daud untuk membunuh Saul, dan Abisai siap mengambil tombak untuk menikam Saul. Tetapi Daud melarangnya dan berkata, kiranya Tuhan menjauhkan dariku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak melukai Saul walau ada kesempatan. Walau Saul jahat kepadanya, Daud malah menjaga Saul dari bahaya. Daud menjadi berkat bagi Saul yang membencinya. Saya melihat bagian tersulit mengikuti Yesus sebagai gembala kita bukan memikul salib, tetapi bagian tersulit mengikuti Yesus adalah hidup seperti Kristus. Salah satunya hidup dalam kasih dan pengampunan, sementara hati dan pikiran tidak rela melakukannya. Saat Yesus ditangkap, ia bisa saja mengerahkan bala tentara surgawi untuk memukul mundur tentara Romawi. Namun ia tidak menggunakan haknya. Ia lebih milih melakukan kewajibannya. Bagian tersulit mengikuti Yesus bukan datang ke gereja tiap hari Minggu, memberi perpuluhan tiap bulan, atau membaca kitab suci setiap hari. Bagian tersulitnya adalah seperti Daud, tidak menggunakan haknya, padahal punya kesempatan dan kekuatan untuk melakukannya.
kesempatan untuk menyakiti, kesempatan untuk membalas atau mencelakakan orang yang telah memusuhi, menganiaya kita, memfitnah dan menjatuhkan hidup kita. Namun kita memilih mengikuti firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu, ampunilah mereka yang telah melukaimu, merendahkanmu, menjatuhkanmu, ampunilah. Saudaraku, bagian ini mudah diucapkan, mudah dinyanyikan, namun sulit untuk dilakukan. Daud mengajarkan kita hidup dalam pengembalaan Tuhan. Itu berarti kita harus hidup berfokus pada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan. Fokus pada Tuhan, karena hidup adalah kesempatan yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Bahkan menjadi berkat bagi orang yang telah menyakiti, menjatuhkan kehidupan kita. Doa saya, biarlah kita terus mengarahkan hidup kita berfokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kembali menguatkan kami Tuhan, mengenyangkan kehidupan rohani kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam pengembalaan-Mu. Biarlah kami terus berfokus pada Tuhan, sebab Engkau sumber kehidupan. Sebab hidup kami adalah kesempatan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati mereka semua di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami setiap kemurahan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kami. Kami berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah-pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati, dan biarlah sejahtera, makmur akan Tuhan terus nyatakan bagi bangsa dan negara kami, agar kami semua dapat melihat kemurahan Tuhan dinyatakan, dicurahkan atas kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, para opsir yang melayani, melakukan aktivitas. Mungkin karena keadaan-keadaan hari ini kami tidak dapat melakukan seperti biasanya, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Allah masih akan terus berkarya, memakai setiap hamba-hamba Tuhan, memakai setiap pelayanan Tuhan untuk terus menjangkau dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, keluargaku, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber berkat, rahmat dan sejahtera kita, dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita, menyertai kita, menolong memimpin kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus jalani hidup dalam pengembalaan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan, sebab Tuhan menyediakan. Allah memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh
sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik